Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa 100% formasi P3K Guru 2024 di sini nanti diperuntukkan bagi XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdata di database BKN, dan juga guru honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Tentunya juga bagi kita, yaitu P1 atau guru yang sudah lulus passing grade 2021 berharap untuk bisa diangkat dituntaskan pada seleksi P3K Guru 2024. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu sudah ada titik terang jadwal seleksi P3K Guru 2024 sampai nanti prediksi penyerahan SK teman-teman. Dan sekaligus juga di sini kita akan memberikan 5 kabar gembira dari Kemenpan RB dan juga Kemdikbudristek. Ternyata di sini nanti ada perubahan istilah prioritas guru honorer P1, P2, P3 dan juga P4. Tentunya juga ada dari beberapa kriteria guru honorer yang nanti akan diangkat tanpa tes ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan bagaimanakah peluang kita ke depannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu info Kemenpan RB dan Dirjen GTK Nunuk bikin P1 lega. Ada sedikit perubahan teman-teman. Nah, coba kita cek untuk informasi selengkapnya seperti yang kita kutip dari jpnn.com di Jakarta, bahwa info Kemenpan RB dan Dirjen Nunuk Suryani bikin prioritas 1 atau P1 ini lega ya. Namun di sini nanti akan ada sedikit perubahan teman-teman. Nah, selanjutnya menurut pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG P3K nasional, yaitu Volkan Gafiri, dari hasil pertemuan dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek, Nunuk Suryani serta Asdep Manajemen Talenta dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Samsul Rizal terungkap tentang nasib guru yang sudah P1 atau sudah lulus passing grade 2021. Nah, disampaikan bahwasanya alhamdulillah baik Ibu Dirjen GTK Nunuk dan juga Pak Asdep ini Samsul Rizal menyatakan bahwa status P1 ini masih tetap ada dan melekat ya bagi guru lulus PG P3K 2021. Inilah terang Volkan yang disampaikan pada tanggal 6 kemarin. Dan selanjutnya beliau menambahkan kemungkinan nanti ada perubahan istilah P1 ya. Tetapi baik Dirjen Nunuk maupun juga Asdep Samsul ini memastikan untuk P1 ini nanti tetap diutamakan teman-teman. Dan selanjutnya yaitu dalam pertemuan tersebut turut hadir juga pengurus GLPG P3K Ciung Wanara dan juga perwakilan dari P1 Lampung Selatan serta dari Banten. Nah, selanjutnya di sini ada pun juga poin-poin penjelasan Dirjen Nunuk dan juga Kemenpan RB. Di sini terdapat 5 poin teman-teman. Yang mana untuk yang pertama yaitu untuk status P1 itu tetap melekat ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya apakah P1 itu melekat di seleksi P3K Guru 2024, ini adalah jawabannya dijawab langsung dari Prof Nunuk dan juga dari di sini ya, yaitu dari Kemenpan RB bahwasanya untuk status P1 ini nanti tetap melekat. Kalau misalkan P1 melekat berarti di sini P1 itu kan terdiri dari 4 kategori ya, yaitu ada P1 THK 2, kemudian P1 guru honor sekolah negeri, kemudian P1 guru swasta dan juga P1 lulusan PPG. Nah, ini jadi untuk poin yang pertama yaitu status P1 ini tetap melekat ya. Dan selanjutnya untuk yang kedua disampaikan bahwasannya status P1 ini nanti tetap prioritas. Jika nanti ada perubahan istilah, misalnya saja P1 bukan lagi prioritas melainkan diutamakan teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada pergantian istilah ya, jadi tetap kita itu nanti akan diprioritaskan ya, meskipun nanti di sini istilahnya itu diganti dengan diutamakan untuk diangkat P3K Guru 2024. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa untuk perlakuan ini tetap sama ya. Jadi untuk perlakuan tetap prioritas atau tetap sama teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, bahwa status P1 itu nanti tidak ada tes CAT ya.
Nah, di sini nanti untuk P1 tidak ikut tes kembali, alias tidak ikut mengerjakan tes komputer assist test kembali, dan nanti hanya resume sebagai bukti bahwa yang bersangkutan ini masih aktif sebagai guru ya. Nah, kalau misalkan konsepnya seperti yang nomor 3 ini, berarti di sini nanti sama halnya dengan seleksi P3K guru di tahun 2023 kemarin ya, bahwa untuk P1 terdiri dari 4 kategori, yaitu P1 guru sekolah negeri, P1 THK2, kemudian P1 guru swasta, dan juga P1 lulusan PPG yang sudah lulus passing grade 2021. Ini nanti kita hanya mendaftar saja. Berarti di sini nanti kita login ataupun juga membuat akun SSCSN, kemudian kita mengisi biodata, kemudian melengkapi berkas-berkas jika nanti diminta untuk upload kembali, kemudian sampai dengan resume ya. Jadi nanti kita nggak tes kembali, kita hanya resume saja, istilahnya itu sebagai bukti bahwa kita itu masih aktif ya sebagai seorang guru teman-teman. Jadi poin yang nomor 3 ini tentunya sangat menguntungkan sekali, namun teman-teman harus dicermati bahwasannya nanti untuk pendaftaran itu waktunya sangat mepet, dan juga di sini harus diutamakan untuk melakukan pendaftarannya. Jangan sampai teman-teman P1 ini nanti tidak ikut pendaftaran teman-teman. Dan pendaftaran ini dikatakan dapat final, kita dikatakan mendaftar itu adalah ketika teman-teman sudah akhiri pendaftaran pada halaman resume ya. Nah, kemudian untuk yang keempat di sini juga diberikan bocoran terbaru ya, bahwasanya pendaftaran P3K 2024 akan dibuka yaitu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Namun di sini nanti jika tidak ada perubahan waktu ya. Jadi tentunya informasi yang keempat ini merupakan informasi yang sangat kita nantikan terkait tentang pendaftaran P3K 2024, termasuk juga P3K guru. Ini nanti adalah dilaksanakan antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2024. Jadi kita pantau terus di portal resmi sscsnbkn.go.id dan juga di instansi kita masing-masing. Ketika nanti pendaftaran dibuka, kita harus melakukan pendaftaran ya. Ingat, pendaftarannya ini nanti sampai di halaman resume akhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya untuk yang kelima juga disampaikan bahwasanya untuk estimasi atau perkiraan pembagian SK P3K 2024 nanti dilaksanakan itu adalah di bulan Juni 2025. Jadi untuk prosesnya ini nanti adalah Juli sampai Agustus ini pendaftaran. Kemudian untuk peserta yang lulus seleksi P3K Guru 2024 ini nanti akan diserahkan SK-nya itu di bulan Juni 2025 teman-teman. Dan selanjutnya disampaikan bahwasannya kami berharap P1 ini tetap bersemangat ya. Jangan kendur, suarakan terus nasib P1 agar pemerintah mendengar dan menyelesaikan seluruh sisa P1. Inilah pungkas dari PLT pimpinan GLP GP3K Nasional Jung Wanara. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang bukan P1 ini nanti kira-kira bagaimana? Nah, meskipun di sini kita mengetahui bahwa untuk seleksi P3K Guru 2024 adalah untuk menuntaskan yaitu penyelesaian tenaga non ASN. Namun di sini kalau misalkan kita menyimak kembali usulan rekomendasi dari Kemdikbudristek, ini nanti tetap menggunakan Dapodik sebagai database untuk kita pendaftaran, termasuk juga database lulusan PPG. Maka bagi teman-teman yang di instansinya jumlah formasinya itu melebihi dari tenaga non ASN yang ada, maka di sini nanti kita akan bisa melakukan pendaftaran dan juga berpotensi untuk diangkat ya. Jadi nanti kita meskipun kita itulah untuk ikut seleksi CAT, namun tidak ada ambang batas atau passing grade ya. Jadi kita hanya untuk kelulusannya penentuannya itu berdasarkan dari peringkat terbaik. Namun untuk yang P1 ini nanti tidak perlu ikut seleksi CAT. Kita hanya mendaftar sampai dengan di halaman resume. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua di tahun ini guru honorer bisa diangkat P3K Guru 2024.